Melihat dari geografisnya ini memang seperti ngarai ya. Jadi ada Gunung Gosari, ada Gunung Banyurip. Yang Gunung Gosari ini memiliki itu tadi yang saya sebutkan, ada ada prasasti Gua Butulan. Maka di tengah-tengahnya ini seperti ngarai. Bukan tidak mungkin bahwa dari data yang saya sebutkan sebelumnya itu ini dulu adalah lautan laut lepas yang menghubungkan dengan Laut Jawa. Kapal-kapal besar itu bisa masuk ke sini. Dan kalau ini ada penggalian-penggalian yang lebih dalam, maka sebenarnya di desa sekitar Gosari ini ada ada apa ya? Ada dugaan fosil kapal. Tetapi dari beberapa pihak masih belum berani untuk mengungkapkan. Pandangannya sangat sederhana, sederhana sekali ya sebenarnya. Jadi kalau ini dibongkar kemudian ditunjukkan kepada masyarakat, kita sebagai masyarakat awam sipil belum siap menerima itu. Jika kondisi sudah dibuka, kapal ini berupa fosil, kalau sudah kena angin kemudian dijamah oleh manusia tentu akan rapuh, akan rusak, dan tentu data-data sejarah itu akan rusak. Jadi sebenarnya di sini adalah kesiapan masyarakat, otomatis juga kesiapan pemerintah jika hal yang besar ini dibongkar. Kemudian karena bagi saya di ambal dan produksi tembikar ini memang sesuatu yang sangat besar sekali pada era itu, dan tentu yang selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana peradaban nenek moyang kita. Banyurip ini dulu adalah bibir pantai Laut Jawa, bagian utara dan bagian timur. Itu jika 1811 itu Sedayu adalah bibir pantai, maka 600 sebelumnya tentu di sini pantai. 600 sebelumnya tentu di sini pantai, karena ada dua gunung ini ya. Jadi Gunung Banyurip dan Gunung Gosari ini merupakan sebuah panjer atau anjir kalau dalam bahasa nelayan, dan itu bisa menghambat laju gerusan lautan. Jadi dengan dua gunung ini mempertahankan gerakan-gerakan laut, sehingga kita yang ada di sini tepatnya adalah pantai. Ketika kita masuk ke masyarakat ya dalam penulisan buku tentang Wakos, masyarakat yang paling tua pun tidak mengetahui ambal itu apa, desa yang bagaimana tidak tahu. Rata-rata nenek kita, mbak buyut kita yang ada sekarang di Gosari itu tahunya sejarah Gosari nyampe mentok ke sejarah era kolonial, itu pun akhir-akhir Belanda atau di awal Jepang. Kesimpulannya, desa Ambal ini desa kuno. Desa kuno yang pada akhir kerajaan Mojopahit desa itu masih ada dan bernama Ambal. Adapun sebelumnya kita belum menemukan bukti-bukti yang lain kecuali hanya dugaan-dugaan. Namun hal yang menarik di sini ada beberapa nama-nama tokoh ya, nama-nama tokoh seperti San Rama Samadia, Mbak Arjata Likur, kemudian ada dongeng-dongeng seperti adanya putri-putri, Putri Kabunan ya, Putri Cinorowati, kemudian bab tentang Aji ya, siapa begitu, dari segi mitologi ada kita temukan di masyarakat. Pada dasarnya setiap cerita atau dongeng itu menceritakan kisah nyata dengan bahasa dongeng, dengan bahasa kinayah, dengan bahasa lain, sehingga wujudnya yang kita terima sekarang adalah dongeng.
Kenapa sampai dongeng? Karena dihubungkan dengan fakta sejarah itu tidak ada buktinya, sehingga orang menyebutnya dongeng, bukan fakta sejarah. Nah, di wilayah kita ini, di Ambal ini, kita memiliki banyak sekali dongeng-dongeng atau cerita rakyat yang sampai hari ini kita tidak bisa menghubungkan dengan data yang valid. Tokoh-tokoh tersebut namanya masih ada. Nah, maka ini menjadi tugas kita sebenarnya sebagai warga Gosari, sebagai pengelola Wakos juga, untuk mengungkapkan bagaimana peradaban zaman dulu, yang kita punya Ambal, kita punya toponim yang lain seperti Sadrama Samadaya, mengungkapkan sebuah peradaban sosial pada era sebelum Mojopahit. Karena saya menduga Desa Ambal kemudian adanya produksi tembikar ini jauh sebelum Mojopahit sudah ada. Kenapa? Satu, di Mojopahit tidak tercatat. Otomatis kekuasaan ini bukan milik Mojopahit. Struktur daripada kegiatan perekonomian atau barter yang ada di Desa Ambal karena tidak terdapat di hukum tata negara kepemerintahan Mojopahit, maka ini bukan miliknya Mojopahit. Bisa jadi miliknya orang asing, bisa jadi bukan kekuasaan Mojopahit, bisa jadi kekuasaannya Sunda Galuh. Eranya Mojopahit yang paling kuat pada saat itu adalah kerajaan yang ada di Sunda Galuh. Nah, bukan tidak mungkin di Ambal ini juga bagian dari kekuasaan Galuh dari segi geografis maupun dari segi kegiatan perekonomian. Karena Mojopahit ini bukan kerajaan kecil loh ya. Mojopahit itu kerajaan besar. Melihat dari ukuran hukum-hukum yang ada di Mojopahit, nah, melihat dari situ itu Mojopahit bukan sembarangan. Luar biasa. Kalau kita membuka satu persatu bagaimana buku Sabta itu yang mengupas tentang tata kepemerintahan kerajaan Mojopahit, ini luar biasa. Bahkan lebih maju dan lebih besar, lebih cerdik, lebih intelek kalau bahasa sekarang dengan negara kita yang sekarang. Negara kita itu kan dari segi hukum aja warisan kolonial. KUHP sudah miliknya Belanda. Dan sampai hari ini belum berhasil atau tidak ada pengganti baru. Artinya kita tidak mampu membuat sesuatu yang lebih bagus daripada KUHP. Nah, tetapi di Mojopahit hukum ketatanegaraan Mojopahit, orang hilang itu ada hukumnya. Jadi umpamanya ada orang yang mati di tengah jalan, kemudian orang ini tidak ditemukan identitasnya. Siapa ini, dari mana, dari negara mana? Itu Mojopahit mencatat. Ini ada aturannya untuk mengatur orang yang meninggal seperti ini. Ini namanya aturan kabunan. Nah, jadi di situ ada kata-kata saya lupa ya. Tapi Wangke Kabunan. Jadi Wangke Kabunan itu sebuah produk hukum era Mojopahit yang mengatur orang yang mati tanpa identitas. Bayangkan. Itu sudah diatur dalam hukum. Nah, hal-hal seperti ini yang saya berani menyatakan bahwa era Mojopahit itu era yang paling luar biasa. Hal-hal terkecil pun sudah diatur menurut peraturan atau kitab undang-undangnya yang berlaku di Mojopahit. Nah, kemajuan yang seperti itu, kenapa Ambal tidak tercatat? Kenapa ekskavasi tembikar yang begitu banyak, jutaan kepingan-kepingan, tidak ada di Mojopahit, tidak ada di catatan Mojopahit, mungkin di buku lain atau lain. Ini kan berarti mungkin ini baru awal untuk kita membicarakan. Tapi yang jelas di
di Mojopahit tidak ditemukan bukti-bukti tentang itu. Nah, bukan tidak mungkin di Ambal ini juga bagian dari kekuasaan Galuh dari segi geografis maupun dari segi kegiatan perekonomian.